Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul khallaq. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min azabi yaumit talaq. Amma ba'du. Jamaah Istiqomah Masjid Wahdatul Ummah yang dirahmati Allah. Ada satu sifat yang harus ada di dalam diri seorang muslim agar mendapatkan predikat sebagai versi terbaiknya hamba Allah. Apa predikat itu? Apa sifat itu? Yakni al-wara'. Secara bahasa, waro itu adalah menjaga hati, kehati-hatian, menjaga diri. Adapun secara istilah banyak definisi disampaikan oleh para ulama, namun kita ambil salah satu saja yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan makna daripada waro' ini dalam satu kalimat, sebagaimana sabdanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kesempurnaan imannya seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka kata Ibnu Qayyim, apapun yang tidak ada manfaatnya dari apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, langkah kakinya, bahkan bisikan hatinya, semuanya ditinggalkan. Maka inilah pengertian waro' yang cukup lengkap menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan setidaknya ada 4 tingkatan, 4 level yang dinamakan dengan waro' ini. Sifat waro' ini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah waro' al-udul. Waro' yang pertama waro' yang adil, waro' yang wajib dimiliki oleh setiap orang, waro' yang paling mendasar. Apa maksudnya? Waro' al-udul ini adalah sikap seseorang yang menghindari segala sesuatu yang jelas-jelas itu haram. Maka ini harus wajib mesti ada pada diri setiap muslim. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal sudah jelas, kata Nabi, yang haram pun sudah jelas. Dalam Al-Quran, dalam Sunnah sudah jelas. Bahkan ulama fikih menjelaskan hal-hal yang haram sudah jelas. Maka itu ditinggalkan. Ini golongan yang pertama atau tingkatan yang pertama. Lalu kemudian ada tingkatan yang kedua, waro' as-solihin. Waro'nya orang-orang solih. Ini lebih hebat lagi, karena apa? Karena orang yang memiliki ini, orang-orang solih yang memiliki sifat waro' ini adalah mereka bisa meninggalkan segala sesuatu yang ada potensi keraguan di dalamnya. Masih ada kemungkinan, mungkin halal, mungkin mubah, mungkin ini makruh, atau bahkan mungkin haram. Maka inilah yang disebut dengan syubhat. Dalam hadisnya tadi dilanjutkan, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram, di antara putih dan hitam, ada yang abu-abu di tengahnya, ada yang syubhat, ada yang samar-samar. Maka dia bisa meninggalkan ini. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Tapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Padahal apa? Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Padahal orang yang bisa meninggalkan yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan bahkan kehormatannya. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Contoh gampangnya, depan kita ada pulpen misalkan tergeletak begitu saja, lalu kita membutuhkan itu buat nulis atau mungkin tanda tangan, ya sedikit butuhnya. Lalu kita tanyakan bagaimana status pulpen yang ada di depan kita itu.
halal ataukah haram, maka kita pasti di situ ada memiliki keraguan. Maka inilah yang disebut dengan syubhat. Bagaimana kalau sudah terjadi syubhat? Lihat hadis selanjutnya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, ambillah yang tidak ragu. Itu gampang. Bagaimana kita bisa melihat kita ragu atau tidak? Maka lihat salah satu asar yang disampaikan oleh Ibnu Asakir, beliau menyampaikan, ma ankarahu qalbuk fada'hu. Apa yang diingkari oleh hatimu, yang terbesit dan diingkari pertama kali oleh hatimu, maka tinggalkanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini baru tingkat kedua, Masya Allah ya. Udah mantep tingkatan waroknya. Dan kalau ini terjadi, yang tingkat kedua ini terjadi, tingkat kedua saja kalau terjadi pada semua orang, ada pada dalam diri kita, maka insya Allah tak ada lagi yang namanya kasus kehilangan sendal di masjid, ya. Ataupun hilang, bukan hanya hilang, pindah misalkan dari tempat sini ke tempat lain. Atau tidak hilang tapi sendalnya basah, karena berarti dipakai wudu atau dipakai ke toilet. Nauzubillah. Ya itu resiko juga sebenarnya yang sendalnya mirip sendal wudu. Makanya kalau beli sendal diusahakan yang banyak talinya kayak sendal gunung tuh. Nah itu orang ribet, insya Allah nggak ada yang pakai, nggak ada yang gosok, nggak ada yang ngambil. Ya sekalipun ada yang mau maksa make, ya dia wudu kelamaan pakai tali, akhirnya wudu selesai, sholat selesai. Ya jadi itu tingkatan yang kedua. Lalu kemudian ada warok yang ketiga, warok muttaqin, waronya orang-orang yang bertakwa. Wah ini lebih berat lagi. Yang dua aja tadi mungkin masih susah, apalagi yang ketiga. Kita lihat orang yang muttaqin, waronya seperti apa? Meninggalkan segala sesuatu yang itu halal, tapi ada kekhawatiran yang halal itu membawanya kepada yang haram. Nah bagaimana nih? Kita lihat salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakuna rajul minal muttaqin. Seseorang belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa hingga apa? Hatta yada'a ma la ba'sabih, hingga dia bisa meninggalkan apa-apa yang dibolehkan. La ba'sabih, la ba'sabih itu kan tidak apa-apa, silahkan, sesuatu yang halal. Kenapa dia meninggalkannya? Mukhafatan, atau dalam kalimatnya hadaron mimma bihi ba'sun, karena dia takut sesuatu yang tidak apa-apa itu nantinya menjadi apa-apa. Itu gampangnya. Contoh, ngobrol itu halal, boleh, silahkan. Apalagi ngobrol yang baik-baik. Tapi kalau obrolan itu mendatangkan ada potensi menyimpang, maka orang yang warok di tingkatan ini akan meninggalkannya. Ngobrol masalah yang baik, setelah kajian ini pulang atau ke belakang, lalu kemudian ngobrol masalah kajian, Masya Allah ustadznya sangat bagus menyampaikannya, ilmunya juga oke ya. Tapi, nah kalau udah ada tapinya itu hati-hati, berarti dia akan melakukan yang namanya ghibah. Nauzubillah. Kayak ini warok yang ketiga. Lalu selanjutnya ada warok yang lebih berat lagi, warok siddiqin. Waroknya orang-orang yang sadik, orang-orang yang benar. Orang yang memiliki sifat ini, dia bakal meninggalkan segala hal yang halal, gak ada kekhawatiran menuju ke haram, tapi dia meninggalkannya karena takut yang halal-halal ini membuatnya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan niatnya terhadap siapa. Maka ini Masya Allah lebih berat lagi. Contoh gampangnya, orang mau makan, ini makan halal, tapi karena takut niatnya bukan karena Allah, bukan karena biar ibadahnya kuat, biar staminanya sehat untuk ibadah, karena takut niatnya bukan karena itu, maka ia meninggalkannya. Atau ketika ada orang mau makan, tapi ketika makan takut membuatnya menjadi lalai dari mengingat Allah, maka ia meninggalkannya. Masya Allah. Ya, orang yang begini maka setiap aktivitasnya
Apapun yang dilakukannya selalu dikaitkan dengan Allah, sambil makan mengingat Allah, berzikir. Kalau kita sambil makan soto, sambil mantau soto yang lain, hitung jamaahnya, hitung antriannya ada berapa lagi, ada 10 orang, dilihat soto di meja ada 12, oh masih dapat 2 lagi, ada sisa nanti, oh Masya Allah. Itu kita. Jadi ini tingkatan orang yang keempat. Warok yang keempat ini hanya dimiliki orang-orang tertentu yang memang dia harus selalu dalam aktivitasnya mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agamamu adalah wara'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat kisah Abu Bakar, bagaimana kewaruan beliau. Disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, beliau menyampaikan bahwa Abu Bakar ini memiliki budak yang mana setiap harinya setoran, mau itu berbentuk uang ataupun makanan, yang mana Abu Bakar makan atau dari hasil dari setoran itu. Namun satu saat pernah Abu Bakar dibawakan makanan oleh budaknya ini, lalu kemudian Abu Bakar memakannya. Singkat cerita, budaknya ini bilang, ya wahai majikanku, apakah engkau tahu makanan ini dari mana? Kata Abu Bakar, dari mana emang? Terus kata budaknya, jadi dulu saya tuh pernah di zaman jahiliyah itu buka praktek perdukunan katanya. Ya kecil-kecilan lah gitu. Saya nggak bisa sih sebenarnya, cuma ya saya coba-coba aja iseng-iseng. Ternyata ada juga yang datang gitu kan, percaya. Padahal saya nggak bisa. Saya ngarang aja, saya ramal orang itu, tapi dia percaya. Sampai akhirnya kemarin belum lama ketemu orang itu dan mengucapkan terima kasih sambil membawa makanan ini yang engkau makan. Masya Allah. Kagetlah Abu Bakar, akhirnya dimasukkanlah jarinya ke dalam mulutnya, dirogoh mulutnya, dikorek-korek sampai akhirnya memuntahkan semua makanan yang ada di dalam perutnya. Itu kewaruan Abu Bakar. Ada juga kisah di zaman Bani Israel, di mana ada pembeli tanah membeli dari seorang penjual, ya, penjual tanah. Kemudian singkat cerita dibelilah tanah itu, kemudian di dalamnya ternyata ada guci berisi emas. Ini disampaikan di dalam Sahih Bukhari. Ada guci berisi emas, lalu kemudian dicarilah penjual tanah tadi. Wahai penjual tanah, ini ada sebongkah emas di dalamnya, ini milikmu. Wah, kaget penjual emas. Lah, ini milikmu, kan saya sudah menjual tanah itu kepadamu, jadi semua isinya udah ambil, itu terserah kamu. Oh tidak, saya cuma membeli tanah, isinya tidak, ini tetap milikmu. Wah, ini berantem ribut gara-gara gak mau ngambil yang bukan miliknya, ya, bukan saling mengakui, ya. Masya Allah. Ini gak mungkin terjadi lagi kayaknya di zaman sekarang ini, sulit. Akhirnya perdebatan itu diadukan kepada seorang yang bijak. Seorang yang bijak, kemudian ditanyakan bagaimana ini keadaannya. Ini tidak mau menerima, ini tidak mau menerima. Ya udah, gini aja. Kamu punya anak. Alhamdulillah kebetulan dua-duanya ternyata punya anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Nikahkan keduanya. Lalu kemudian pakailah uang hasil dari itu untuk resepsinya. Lalu kemudian sisanya sedekahkanlah. Begitulah keadaan orang-orang terdahulu, bahkan itu di zaman Bani Israel ada orang-orang yang memiliki sifat warok seperti itu. Lah kalau kita mah ya kayak tadi Abu Bakar dikasih makan dikeluarin. Kalau kita dikasih makan, Masya Allah, apalagi enak itu sambil makan sekalipun diceritain itu kita sambil ngunyah sambil dengerin cerita. Oh emang ini makanan dari mana? Ini ceritanya bla 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 segala macam diceritain, tapi kita cepet-cepet makannya tuh biar apa? Ternyata pas ketahuan kalau itu makanannya syubhat, kita cepat-cepat habisin biar dikata ya udah habis. Lagian sih kamu telat ngasih taunya, ya kalau gak tahu kan kagak apa-apa ya gitu kalau kita mah ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita memiliki sifat waro, minimal waro yang pertama meninggalkan yang haram, tapi kita harus berusaha untuk mengambil waro yang kedua, yaitu meninggalkan yang syubhat-syubhat yang tidak jelas apakah ini halal ataukah ini haram. Karena di dalam nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau yang
orang yang waro, maka engkau akan menjadi hamba yang paling baik di sisi Allah. Maka itulah pentingnya sikap waro, karena dengannya kita akan mendapatkan predikat hamba Allah yang terbaik. From waro to be a hero. Dari manusia yang apik menjadi hamba yang ciamik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.